at-targhibu minas shaumi fis safari liman yashukku alaihi. Peringatan, bukan himbauan. Peringatan agar tidak puasa di dalam bepergian, biarpun di bulan Ramadan, jika puasa memberatkan bagi dia, terasa berat karena bepergiannya. Jadi ada kemudahan di dalam syariat Islam kalau seseorang di dalam bepergian dengan syarat-syaratnya, maka puasa Ramadan pun menjadi boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Mungkin catatan sederhananya adalah ada dua paling tidak. Anda di saat bulan Ramadan dalam bepergian, Anda boleh tidak berpuasa. Cuman mana yang lebih bagus nanti akan dijelaskan di sini. Yang pertama, tujuan bepergian Anda tidak kurang atau kurang lebihnya 84 km. Bepergian jauh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebelum subuh tiba. Sebelum subuh tiba, Anda sudah keluar dari tempat tersebut. Sebelum subuh tiba, Anda sudah keluar dari tempat tinggal Anda. Sudah keluar dari kota kecamatannya, kurang lebihnya seperti itu. Ini harus dimengerti syarat ini dulu. Misalnya, hari ini Anda bepergian mau ke Semarang. Maka hari ini bulan Ramadan deh. Hari ini jam begini, sudah jam 8, hampir jam 7 Anda pergi ke Semarang. Maka saat ini bukan waktunya Anda diperkenankan berbuka. Ada mukadimah kitab haji ya, atau dibalik saja, lupa. Kita sampaikan supaya nggak keputus. Kitab hajinya diakhirkan kalau gitu. Kalau misalnya pergi ke Semarang, jam sekarang ini kita berangkat, maka di perjalanan kita belum diizinkan berbuka karena bepergian. Mungkin berbuka karena capek, sakit, lain halnya. Baru kita boleh berbuka adalah besok. Karena esok hari itu kita temui dalam keadaan kita sudah berada di bepergian. Kalau Anda ingin berbuka di hari ini agar tidak wajib puasa Ramadan di hari ini, maka Anda keluar tadi pagi. Sebelum subuh tiba, Anda sudah keluar dari rumah Anda, sudah keluar dari kota kecamatan Anda. Pas keluar kota kecamatan, biarpun baru selangkah, tatanya terdengar adzan, Allahu Akbar, subuh. Maka Anda sudah boleh berbuka puasa. Kurang lebihnya seperti itu. Adapun puasa sunnah, ya sunnah, nggak puasa pun juga boleh. Ini syarat ini kepada puasa wajib. Ada puasa wajib. Kemudian, ini. Lalu bagaimana di saat kita dalam bepergian, apa yang lebih bagus kita berpuasa atau tidak? Dikembalikan kepada keadaan masing-masing. Jika puasa baginya enteng, nggak ada masalah, maka lebih bagus dia berpuasa. Jika di dalam bepergian dia kerepotan untuk puasa, merasa berat, lemes, dan tidak bisa ngapa-ngapain, maka jangan berpuasa. Apalagi sampai merepotkan orang lain. Merepotkan orang lain. Maka jangan berpuasa. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Baik, kemudian ini ada hadisnya. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah SAW, sungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW kharaja amal fatah. Pas baginda Nabi keluar di hari Fatah kemenangan Nabi masuk Makkah. Ila Makkah, ke Makkah. Di dalam perjalanan. Fi Ramadan, di bulan Ramadan.
hatta balagha qura al-ghamim, sampai di perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah. Sudah sampai di nama tempat Qura al-Ghamim. Qura al-Ghamim itu adalah satu tempat yang disebutkan dekat Asfan. Jadi dari Madinah mungkin beberapa ya. Kalau kita naik kendaraan pernah mencoba beberapa jam begitu. Artinya sudah perjalanan jauh. Dari Makkah masih jauh, jauh lagi dari Makkah. Sudah keluar dari kota Madinah dan sudah menjauh dari kota Madinah. Sehingga sudah mulai terasa capeknya. Fasoma, Nabi dalam keadaan puasa. Wasoman nasu, orang juga ikut berpuasa karena Ramadan. Tsumma biqadahin min ma', tsumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu. Kemudian Nabi da'a minta agar didatangkan satu wadah air. Satu wadah air. Kemudian Nabi angkat tinggi-tinggi. Hatta nadharan nasu ilaihi, sampai orang melihat kepada Nabi atau kepada wadah tersebut. Hinya bisa kepada Nabi. Yang jelas sampai orang tahu kalau Nabi itu memegang wadah yang ada airnya. Tsumma syariba minhu. Tsumma syariba, kemudian Nabi minum di bulan Ramadan. Faqila lahu ba'da dzalika. Kemudian ada yang berkata di antara sahabat, ya Rasulullah, tapi sebagian masih berpuasa. Faqala ulaikal usah. Dia bermaksiat. Seolah-olah wajib berbuka kan, kalau berdasarkan hadis ini seolah-olah berbuka dalam bepergian wajib, akan tapi usot ini nanti ditentukan kepada sebagian orang. Jadi bisa kita ambil faedah dari hadis ini, Nabi ini adalah riwayat sebelumnya Nabi nyuruh orang berbuka. Nyuruh orang berbuka nggak mau. Jangan sampai kita berbuka Nabinya puasa nanti. Makanya para sahabat Nabi itu begitu kuatnya dalam mengikuti Nabi SAW. Kalau belum dikasih contoh, mereka belum mau membatalkan. Termasuk dulu pernah masalah motong rambut tahallul belum waktunya. Waktu dalam keadaan musor, Nabi mengatakan potong rambut kalian. Enggak mau. Bagi Nabi musyawarah dengan istri beliau. Gimana nih orang kepada enggak mau potong rambut? Seolah-olah membangkang kepada Nabi. Dijawab oleh istri baginda, itu bukan bangkang. Anda kasih contoh ya Rasulullah. Nabi motong langsung ikut semuanya. Begitulah sahabat Nabi begitu kuat ta'alluqnya kepada Rasulullah SAW, termasuk dalam hal ini. Dalam berpuasa. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain berbunyi, wa qila lahu, lalu ditanyakan kepada baginda Nabi. Inna abadun nasi qad saqqa alaihimus siyam. Ya Rasulullah, di antara mereka ini ada yang berasa berat untuk berpuasa dalam bepergian. Wa inna ma yangduruna fi ma fa'alta. Jadi kisah sebelumnya itu diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka pada kerepotan kayak ini, perjalanan jauh dari Madinah ke Makkah, perjalanan panjang ini kayaknya mereka kecapean di tengah jalan. Dan Nabi nyuruh buka saja boleh, nggak ada yang berani berbuka. Nggak mau berbuka karena Nabi sendiri belum berbuka. Wa inna ma yangduruna fi ma fa'alta. Mereka nunggu apa yang kau lakukan ya Rasulullah. Selagi Anda belum memberi contoh, engkau belum beri contoh ya Rasulullah, mereka akan melakukannya. Fada'a biqadahin min ma'in. Kemudian Nabi mengambil wadah air ba'dal asri, setelah asar, hampir maghrib loh ya. Fasyariba, Nabi lalu minum. Nah, Nabi lalu minum air tersebut, baru sahabat Nabi yang lemah-lemah, yang sudah lemas, minum setelah itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Qauluhu qura bidhammil kafi qura wal ghamim fi khil mu'jamati ghamim. Mawdi'un qaribun min Asfan, satu tempat yang dekat dengan Asfan. Asfan itu dari Madinah kita keluar. Nih, kalau kita pernah nyampe ke sana harus pakai mobil khusus karena nggak jadikan wisata ke sana juga. Kita mencoba pernah nyampe ke Asfan. Di situ ada satu sumur yang pernah baginda Nabi, tidak tahu karena apa, meludah ke tempat tersebut yang sehingga dinyatakan setelah itu airnya tawar. Itu adalah kisah Asfan. Ini Asfan itu adalah dari Madinah keluar mungkin berapa jam ya, kita ingat 1 jam atau 2 jam, itu Asfan. Disitulah Qura'ul Ghamim, di tempat itu. Jauh dari Mekah, tapi sudah keluar dari Madinah. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi, ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, di sebuah pergian. Fara'a rajulan, kemudian melihat seorang laki-laki, qad ijtama'an nasu alaihi.
ada seorang laki-laki bepergian bersama baginda. Ada seorang laki-laki dikerumunin orang. Qad ijtaman nasu alaihi, orang pada berkumpul kepada orang tersebut. Orang pada ngerumunin orang tersebut. Wa qad dullil alaihi, dan dipayungin. Kepanasan kalau dipayungin. Dullil dengan apa? Pakai sorban. Enggak kebayang mungkin istilah payung ya. Ya mungkin. Ada sorban ditutupkan di atas kepalanya. Dullila. Kalau sekarang kan midolah, ya dipayungin deh gitu aja. Terserah payungnya apa. Wa qala malah. Kenapa orang itu? Kok sampai dikerumunin begitu? Nabi bertanya. Qalu rajulun sha'im. Dia orang berpuasa ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisal birru an tasumu fis safari. Bukan sebuah kebaikan kalau engkau puasa di dalam bepergian. Jadi kalau bepergian sudah. Karena bepergian itu capek. Bepergian itu adalah capek. Maka ada kemurahan di bulan Ramadan pun boleh berbuka puasa. Maka bukan sebuah kebaikan kalau kamu maksain. Kalau orang itu maksain puasa kayak begitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa alaikum birukhsatillahi allati rakhasa lakum. Dalam riwayat lain Nabi menjelaskan, hendaknya kalian itu menerima kemurahan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi rukhsah yang Allah berikan, ambil dah. Dalam riwayat nanti disebutkan, innallaha yuhibbu an tu'tarukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta'azaimuhu. Nabi senang kalau rukhsahnya, kemurahannya itu diambil, seperti senangnya Allah, ridhonya Allah kalau kewajiban-kewajibannya dilaksanakan. Termasuk rukhsah itu adalah qasar di dalam perjalanan. Jamak sholat di dalam perjalanan. Ya ambillah itu kemurahan dari Allah. Ambil. Jika Anda di perjalanan memenuhi syaratnya, sama kurang lebihnya syaratnya dengan syarat boleh berbuka puasa, tujuan bepergian Anda tidak kurang dari 84 km, Anda sudah keluar dari kota kecamatan, lalu Anda melakukan sholat, Anda boleh mengqasar. Dan Anda boleh menjamak. Itu kemurahan dari syariat. Ambil, itu kemudahan kok. Jangan sok, wah aku kuat kok. Biasanya ada ibu, bapak-bapak di bis jauh-jauh kan. Pom bensin banyak, kenapa harus pakai jamak-jamak? Kenapa harus pakai kosor-kosor? Kan mobil, kan pom bensin banyak, musola banyak. Ibu, bapak, kemudahan dari Allah itu tolong terima. Ya biasanya mungkin ya selama ini tidak pernah difahamkan makna ini. Ya kalau sudah lebih baik, kenapa kita harus memaksakan? Dengan sesuatu lebih berat, belum tentu lebih banyak pahalanya. Baik, kemudian wa fi riwayatin Nasa'i, lin Nasa'i, riwayat Imam Nasa'i bunyinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin, melewati seorang laki-laki fi dhilli syajaratin yurashu alaihi al-ma'u. Nabi itu melewati orang di bawah pohon, disiram air, diguyur air kepalanya. Ma balu sahibukum hadza? Kenapa orang temanmu ini? Ngapain ini orang? Qalu, para sahabatnya menjawab, ya Rasulullah, shaimun, dia puasa. Qala innahu laisa minal birri an tasumu fis safari. Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya bukan sebuah kebaikan kalau orang berpuasa dalam bepergian sampai kayak begitu. Waalaikum birukhsatillahi, hendaknya kau ambil kemurahan dari Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, maha agung. Allati rakhasa lakum, yang telah memudahkan untuk kalian. Faqbaluha, terimalah kemudahan dan kemurahan dari Allah. Wa an Ka'ab bin Asim, dari Sayyidina Ka'ab bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah, Sayyidina Ka'ab mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safari, bukan sebuah kebaikan berpuasa di dalam bepergian. Rawahu Nasa'i Ibnu Majah wa sanadu sahih. Wa wa inda Ahmad bil lafzi, menurut riwayat dari Imam Ahmad dengan lafaz laisa minim birim siyamu fim safari. Itu adalah ada dalam bahasa Arab itu alif lam itu diganti menjadi alif mim. Itu bahasa Arab yang fasih, yang benar. Jadi laisa minim birim siyamu fim safari. Laisa minal bir menjadi minim biri. Laisa minim birim siyamu fim safari.
Bukan sebuah kebaikan berpuasa di dalam bepergian. Ini namanya lughah kimiariyah. Badalul lam mimun. Mimnya, lamnya diganti mim, minal mawadi kulliha semuanya. Mimnya diganti, lamnya diganti mim. Wa ya lughatu ba'di ahli Yaman. Lughatu li ba'di ahli Yaman, ini adalah bahasa sebagian ahli Yaman. Arab, bahasa Arab yang fasih. Wa an Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai Sayyidina Abdullah, putra Sayyidina Umar dan Sayyidina Umarnya. Anna Nabi sungguhnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, Allah maha suci dan maha luhur, maha mulia, yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah itu senang kalau kemurahan rukhsah yang diberikan itu diterima. Seperti halnya Allah tidak senang kalau kemaksiatan dilakukan. Jadi jangan ragu untuk mengambil kemurahan. Jadi ada rukhsah. Ini perlunya ilmu. Jadi banyaknya orang berilmu itu enak banget karena ngerti ilmu. Sholat gampang, puasa gampang, ada kemudahan tahu. Orang tahu itu lebih untung. Contoh, ini ada jalan menuju ke pasar. Sementara kita energi terbatas, ngos-ngosan kalau jalan jauh. Jalannya ke sana, jalan. Belok kanan. Enak jalannya, sudah biasa. Cuman ada jalan baru, jalan bagus. Pintas, separuh. Coba. Bagi yang tidak mengerti, yaitu orang awam, tidak mengerti, jarang ngaji, jalan panjang. Set. Yang ngaji, oh rukhsah, ada jalan pendek. Ngapain jauh-jauh? Kurang lebih seperti itu. Makanya belajar itu penting, menguntungkan. Karena dia ngerti jalan pendek, ya Allah, itu kan cepat banget datangnya. Ya kan ada jalan pintas, ngapain ke sana? Oh iya. Nah, kayak jalan pintas separuh perjalanan. Ya rusak itu begitu, coba. Yang nggak ngerti, yang nggak ngaji, yang nggak belajar, capek, semuanya serba capek. Semuanya serba capek. Maka pentingnya berilmu. Wa fi riwayatin Ibnu Huzaimah, riwayat dari Sayyidina Ibnu Huzaimah, kama yuhibbu an tutrak maksiyatuhu. Begitu juga kalau ada orang melakukan kemurahan yang Allah berikan itu Allah senang seperti senangnya Allah di saat ridhonya Allah di saat seorang hamba meninggalkan kemaksiatan. Kita baca dulu nanti kesimpulan fikihnya kita singkat. Ini banyak riwayat panjang sekali. Wa an Abdullah bin Yazid bin Adam haddatsani Abu Darda wa Wathilah wa Abu Umamah wa Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu an tuqbala rukhasuhu kama yuhibbul 'abdu maghfirata rabbih. Allah itu senang jika hambanya itu menerima kemurahannya. Sehingga sampai ada ulama yang mengatakan mengqashar sholat itu wajib loh ya. Mengqashar sholat itu wajib. Jadi ada orang yang mengatakan mazhab Abu Hanifah. Begitu pentingnya mengqashar sholat wajib. Maka dari itu tolonglah ya. Kalau ada kesunnah, ada kemurahan-kemurahan kita ambil karena itu meringankan diri kita, meringankan rombongan, meringankan umat dalam beribadah. Kemudian Wan Anas radhiyallahu ta'ala dari Sayyidina Anas qala berkata, kunna ma'an Nabi, suatu ketika kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fis safari, di dalam bepergian. Fa minna shaimu, di antara kita ada yang berpuasa, wa minnal muftiru, ada yang berbuka. Bepergian ada yang puasa, ada buka. Qala berkata Sayyidina Anas, fa nazalna manzilan fi yaumin har. Kemudian kami singgah di sebuah rumah di hari yang memang sangat panas. Wa aktsaruna dhillan sahibul kisah. Ya yang sudah panas, yang paling banyak punya payung ya yang punya kisah itu kain. Yang enggak punya apa-apa ya kepanasan kepalanya. Yang punya kain bisa dijadikan kerudung untuk nutup kepalanya. Kan tidak semua orang bawa sorban, Mbak. Kisah itu adalah kain. Bisa saja selembar sorban yang lebar itu adalah kayak kisah yang pernah dipakai Nabi waktu mubahalah. Kisah
ditutupkan di kepala. Jadi kain. Jadi yang punya kain yang nutupi kepalanya. Wa minna man yattaqi syamsa biyadihi. Sebagian ada orang berlindung dari panas matahari dengan tangannya. Saking panasnya. Fasaqata as-sawwamu. Akhirnya enggak kuat. Yang berpuasa runtuh, ambruk. Ini adalah sebuah hajat, apakah perang atau apa itu. Dalam bepergian untuk menuju kemana itu. Yang puasa runtuh, lemes jatuh. Wa qamal muftirun, adapun yang makan, yang minum sehat, muftirun kuat bangkit. Wa darabu al-abniyata, yang membuat kemah-kemah dia yang kerja. Yang puasa lemes. Adapun yang enggak puasa sehat, bisa yang bangun bangunan, bangun perkemahan. Abniyah itu kayak bangunan, sebenarnya bukan bangunan, itu perkemahan karena dalam bepergian. Wa saqur rikaba, dan yang menyiapkan minuman untuk binatang-binatang kendaraannya adalah orang yang tidak berpuasa. Lihat gambarannya Pak. Yang puasa nggak punya amal saat itu, ada tidur ambruk dia. Yang tidak puasa semangat. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri aw mufattirun." Orang yang berbuka ternyata di saat ini lebih gede pahalanya dengan pahala-pahalanya. Kenapa? Dia mendirikan kemah, dia yang menyirap, yang memberikan minum. Yang bekerja adalah yang tidak puasa. Yang puasa tidur. Makanya para santri juga bagus berpuasa, tapi dengan catatan tidak boleh mengganggu belajarmu. Anda pegawai, pekerja di orang. Jangan sampai gara-gara Anda berpuasa lalu Anda lemas dalam bekerja. Itu hawa nafsu. Anda kerja urusan gaji, halal haram. Tak taunya rajin puasa, Masya Allah, puasa Daud, Senin, Kamis. Tapi setiap hari di kantor lemes, haram Anda. Lemes, kerja nggak semangat dan sebagainya. Ini hawa nafsu pasti. Jangan puasa, puasa sunnah. Jangan puasa sunnah. Sunnahmu diganti yang lain, kerja yang serius. Karena kehalalan rezekimu di situ. Berjuang yang serius. Nah itu. Tapi ada lagi kalau begitu yang parah. Sudah puasa enggak, malesnya iya. Wah ini nasib pengkhianat dalam perjuangan. Nah ini. Nah ini jadi termasuk para santri penuntut ilmu. Kalau ternyata puasamu itu menjadikan, apakah hendaknya dianjurkan puasa Senin Kamis? Perlu untuk melatih anak untuk biasa ibadah puasa Senin, ibadah puasa. Tapi kalau puasanya menjadikan, mohon maaf, sholat jamaah maghribnya, suatu ketika ditanya, mana lebih bagus? Saya berpuasa Senin Kamis, lalu tidak jamaah maghrib, utamakan sholat maghrib berjamaah. Sebab gara-gara berbuka, hilang sholat jamaahnya. Nah ini, memang gak boleh hawa nafsu beribadah. Oh rajin puasa, gak pernah ngerasain jamaah. Gara-gara sibuk buka. Belajar yang ngantuk, selalu di balik tiang. Bukan itu, enggak apa-apa, enggak usah khawatir. Apalagi Anda enggak puasa, enggak akan dituduh. Dia misalnya, sudah lemes, ini gara-gara puasa. Ini santri, santri enggak tanggung jawab. Tugasmu belajar. Jika harus berpuasa, memang puasa, pastikan dengan puasamu adalah semangat. Kecuali itu puasa wajib, lain cerita. Puasa wajib harus diupayakan. Ini sunnah. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala ghazawna ma'a Rasulillah, kami berperang bersama, yakni menemani bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam li sitta asyrata, di hari ke-16 Ramadan min Ramadan, setelah Ramadan. Jadi tanggal 16 Ramadan. Wa minna man sham, di antara kita yang ada yang berpuasa, wa minna man aftar. Jadi di antara yang bepergian memang boleh berpuasa, boleh tidak. Maka terwujud ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Falam ya'ib as-shaimu 'alal muftiri, yang puasa enggak menjelekkan yang berbuka. Walal muftiru 'alal shaimi, yang berbuka enggak menyalahkan yang puasa. Biasa saja, ngerti mereka punya ilmu. Yang puasa dengan kuatnya dia puasa. Adapun yang tidak berpuasa ya makan. Ya nggak usah goda yang tidak berpuasa lalu ngangkat minuman segernya, Masya Allah. Nah ini guyonan-guyonan yang sebenarnya ya ada biasanya suami istrinya lagi mengkodok puasa ini. Suaminya seharusnya nemeni, malah kadang-kadang sengaja itu goda istrinya, jangan dong, berat itu. Apalagi istrinya yang mungkin suka kulineran gitu kan. Nah, misalnya, jadi ya. Kalau berpuasa, kalau kodok lain cerita. Kalau kodok, kalau istrinya kodok ya jagalah di rumah itu. Karena ya berat juga ngelihat orang dikit-dikit minum es segar. Apalagi
es batunya itu setengah retak begitu kan, menyala-nyala, itu kan menggoda sekali. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa firatin yarawna anna man wajada quwwatan fasawma fa inna dzalika hasanun. Maksudnya begini, diriwayatkan yarawna, mereka melihat anna man wajada. Jadi yang bisa menemukan kekuatan fasawma fa inna dzalika hasan. Jadi yang kuat berpuasa bagus. Sehingga nanti disimbolkan oleh para fuqaha dari hadis yang panjang ini akan kami ringkas di pungkasannya. Wa yarawna anna man wajada dhafan, mereka para sahabat Nabi itu menganggap yang kuat puasa bagus, yang enggak kuat buka bagus. Fa aftara fa inna dzalika hasan, baik semuanya, enggak usah saling caci Allah. Qala musannif berkata, ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ikhtalafa ulama fi shaumi fi safar wal fitri. Berbeda para ulama tentang hukum bepergian, berpuasa dalam bepergian. Wa qala Sayyidina Anas berkata, as-shaumu afdal. Afdal lebih bagus berpuasa. Wa yuka' Utsman bin Abil As, diriwayatkan dari Utsman bin Abil As. Wa lidha ban Nukhai wa Sa'id bin Jubair wa Thawri wa Abu Thawr wa ashabul Raji. Yang pertama adalah puasa lebih bagus. Saya gambaran diri Anda. Di bulan Ramadan, hukum berpuasa di saat bepergian, ini kesimpulan fikihnya. Yang pertama mengatakan lebih bagus berpuasa. Lalu berkata Imam Malik, Syafi'i, Fudail bin Iyad, as-shaumu afdal liman qawiya alaihi. Pendapat kedua. Pendapat pertama mutlak puasa lebih bagus, maka dia milih puasa. Pendapat yang kedua adalah diambil Imam Syafi'i dan Imam Malik. As-shaumu afdal liman qawiya alaihi. Puasa lebih bagus bagi orang yang kuat. Anda kuat, puasa dong. Pakai mobil, enak lagi, pakai AC. Sahurnya juga sudah banyak. Ya jangan sampai tidak. Wa qala Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, wa Ibnu Abbas wa Sa'id. Ini adalah juga perkataan Sayyidina Umar, Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Musayyib, Al-Auza'i, Sya'bi wa Ahmad Ishaq bin Rahim. Al-fitru afdal. Nah ini, pendapat yang ketiga adalah pendapat kita. Ada 3 pendapat. Kesimpulan fikihnya, ada yang mengatakan puasa lebih bagus. Yang kedua, tergantung mana lebih enak, kalau kuat berpuasa, kalau enggak. Yang ketiga adalah berbuka lebih bagus. Warawiya an Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, faqadahu Mujahid afdaluma la ini. Ini adalah setelah ada 3 pendapat. Pendapat yang ketiga ini afdaluhuma, yang paling mudah, yang paling utama di antara duanya. Apakah kita tetap berpuasa dalam bepergian atau kita berbuka dalam bepergian? Aisaruhuma 'alal mar'i, yang paling nyaman deh buat ente. Subhanallah, enak. Nyaman mau puasa, puasa deh. Itu lebih bagus bagimu. Nyaman mau buka adalah buka. Kalau Bakar bin Mundhir, fabihi aqulu, inilah pendapat yang aku ambil. Kalau musannaf ngarang Ibnu Hajar mengatakan wa huwa hasan, itu hal yang bagus. Baik, kita kembalikan pada bahasan fikih. Nanti adalah kalau Anda berada di bulan Ramadan dalam keadaan kalau Anda berada di bulan Ramadan, apakah Anda berpuasa atau tidak? Kembalikan kepada diri Anda sendiri. Kalau Anda merasa berat, lebih baik berbuka. Enggak nyaman, Masya Allah, haus dan sebagainya, lebih baik berbuka. Kalau Anda nyaman-nyaman saja, Masya Allah, lebih baik berpuasa. Sebab mengqadha itu juga lebih berat daripada puasa Ramadan. Sendiri, mengqadha banyak loh, mengqadha kan mundur, banyak contohnya kan. Kalau sudah Sa'ban akhir baru. Langganan kan ibu-ibu, wow, ketebak-ketebuk kalau semenjang Sa'ban. Karena apa? Mengqadha itu adalah berat. Karena sendiri, bukan terbangun suasana puasa. Seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.